Hari ini kita akan berkisah dan mengkaji tentang nasihat Nabi dan keistimewaan yang disampaikan oleh beliau tatkala beliau sedang berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Kata Nabi di satu masa dikisahkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, "Inna fil jannati baban yuqalu aryan yadkhuluhu as-sa'imun fa idza dakhaluhu ughliqa." Bahkan di riwayat lain yaqulu aina as-sa'imun aina as-sa'imun fa idza dakhaluhu ughliqa. Kata Nabi, sungguh di surga nanti akan ada satu pintu yang dikhususkan bagi orang-orang yang senang puasa saja, menikmati puasanya, nyaman dengan puasanya, dan senang dengan puasanya. Pintu itu disebut dengan nama Ar-Rayyan. Ya, pintu itu disebut dengan nama Ar-Rayyan. Menariknya, pintu ini saat nanti dalam suasana hisab, bahkan jadi masih dalam dihisab, suasana menegangkan, dia sudah memanggil, menyahut-nyahut, minta pada Allah, aina shaimun, aina shaimun, aina shaimun. Mana orang yang biasa puasa, mana yang senang puasa saat di dunia, cepat masuk, cepat masuk, cepat masuk. Bahkan dalam suasana hisab pun dia sudah memanggil ahli puasa. Fa idza dakhaluhu, maka jika orang ahli puasa ini sudah masuk ke pintu surga Ar-Rayyan ini, ughliqa, maka seketika pintunya akan tertutup rapat. Jadi di bahasa Arab itu ada ghallaqa, ada aghlaqa, itu beda. Jadi kalau kalimatnya menggunakan ghallaqa, maka ditutupnya pelan-pelan, sehingga seakan-akan ada jeda. Ngelihat lagi kanan kiri, tutup lagi, tutup lagi, tutup lagi, tutup. Tapi pintu Ar-Rayyan ketika ditutup kalimatnya tidak menggunakan ghallaqa, tapi aghlaqa. Kata Nabi, fa idza dakhaluhu ughliqat, kalau sudah masuk semua, pintunya menutup dengan cepat. Sehingga orang yang tidak pernah menjadi ahli puasa tidak punya kesempatan walau sekedar ngintip. Maka ini anugerah yang pertama yang diberikan melalui lisan Nabi SAW pada orang-orang yang senang berpuasa. Kata para ulama, kalimat shaimun di sini terbagi dua bagian. Satu adalah orang yang menikmati puasa Ramadannya. Dia nikmati dengan ibadah. Saat siangnya dia puasa, dalam puasa dia beristighfar, dalam puasa dia kerjakan amal soleh, dia rajin baca Quran, menikmati puasanya sampai dia berbuka. Sampai doanya pun disebut oleh Nabi dalam hadis riwayat Al-Bukhari, riwayat sahabat Abu Hurairah, doanya pun ketika memohon seketika dikabulkan. Thalathatun la turaddu da'watuhum, ada 3 golongan yang doanya mustahil ditolak oleh Allah. Satu, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, as-shaima hatta yuftira, orang puasa sampai buka. Jadi saking benar puasanya dan menikmatinya, itu doanya setiap bermohon dikabulkan, mohon dikabulkan. Yang ketiga, da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Jadi ini yang pertama, orang yang sangat menikmati puasa Ramadannya itu nanti akan masuk ke surga melalui pintu ini. Yang kedua, ada yang disebutkan oleh para ulama, orang ini saking nikmatnya puasa Ramadan sehingga dia merasakan gelisah kalau nggak puasa. Akhirnya setelah Ramadan dia terbiasa meningkatkan puasanya. Itulah yang dimaksud oleh pakar kalangan hadis, bahwa ada kelompok kedua yang masuk surga karena menikmati suasana puasanya. Bisa dipahami sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Ikhwan, akhwan? Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Vera Rahmi. Ada berapa pintu surga yang kalau tadi kan Ustadz jelaskan ada 1 pintu surga yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Ada berapa pintu surga lagi Ustadz yang ada di surga yang kita bisa masuki, dan apakah ada orang yang bisa memasuki semua pintu surga tersebut? Masya Allah. Setidaknya dalam riwayat-riwayat yang sahih ada 8 pintu surga. 8 pintu surga yang dapat dimasuki. Yang 8 ini akan terkait dengan spesifikasi amalan hamba saat dia berada di dunia. Contoh, kata Nabi saat sedang berkumpul seperti ini, Nabi sampaikan ada orang-orang yang akan masuk surga dengan pintu puasa, disebut dengan Ar-Rayyan. Ada orang-orang yang ahli tahajud akan masuk pintu surga, disebut dengan babut tahajud, pintu tahajud. Ada orang-orang yang gemar bersedekah saat di dunianya,
Maka orang ini saat masuk surga, masuk pintu dikenal dengan babu sedekah, pintu sedekah. Yang paling menarik, ketika Nabi sampaikan ada pintu arayan, pintu tahajud, pintu sedekah, tiba-tiba satu orang mengacungkan tangannya. Kata beliau ini Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah yang saat masuk ke surga dipanggil oleh semua pintu tadi?" Jadi ada nggak orang yang saat hisab itu semua pintu bersautan, "Ya Rasulullah," ya? Ada nggak? "Hei, aina ahli tahajud, aina ahli sedekah, aina?" Wah, semua nanya. Kata Nabi, "Ada, dan saya bermohon kepada Allah, engkau termasuk bagian dari orang itu." Tapi tidak cukup dengan amin ternyata. Begitu kalimat itu disampaikan, ternyata Abu Bakar berikhtiar untuk meraihnya. Jadi ini menunjukkan, kata para ahli hadis, tidak cukup doa itu bersanding sekedar dengan harapan, tapi harus disandingkan dengan ikhtiar. Maka sejak saat itu Abu Bakar As-Siddiq membuat program surgawi dalam kehidupan aktivitas hariannya. Sehingga satu saat, Allahu Akbar, Nabi pernah mengumpulkan kalangan para sahabat dan bertanya. Kata Nabi, "Siapa hari ini yang sholat berjamaah?" Semua angkat tangan. "Siapa hari ini yang berinfak sedekah?" Sebagian turun tangan, Abu Bakar dengan beberapa sahabat angkat tangan. "Siapa yang hari ini bisa menyolatkan orang yang wafat?" Semua turun tangan, Abu Bakar angkat tangan. "Siapa yang diantara kalian hari ini mengantarkan orang ke alam kuburnya?" Abu Bakar angkat tangan, yang lain diam. "Siapa yang hari ini menengok orang sakit?" Semua diam, Abu Bakar angkat tangan. Semua kalimat yang ditanyakan Nabi, Abu Bakar mengangkat tangannya. Maka jika Anda ingin mendapatkan bagian dari itu, bikinlah program dari sekarang. Keluarkan penghuni surga itu, keluarkan karakteristiknya, ikuti itu. Mudah-mudahan saat mengerjakannya, tidak harus kita maksimal, semampu kita, itu yang kita kerjakan. Mungkin saat kita kerjakan, kita wafat, disitulah Allah berikan anugerah yang terbaik. Marhaban ya Ramadan, Marhaban ya Ramadan. Ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz, Al-Quran adalah pintu ilmu yang ketika kita pelajari insya Allah bisa membuka kesempatan kami untuk masuk surga. Amin. Lalu Ustadz, bagaimana seharusnya adab kami terhadap Al-Quran? Lalu apa hak Al-Quran dan apa yang akan terjadi jika kita tidak mengamalkan hak tersebut? Baik. Teman-teman sekalian, saya ingin buka dengan satu berita gembira. Tadi saya sebutkan ada orang yang dipanggil-panggil oleh semua pintu surga kan? Dengan amalan tadi. Nah, ada yang lebih hebat lagi. Hanya satu golongan saja, tidak ada yang lain. Orang ini bukan sekedar dipanggil, tapi saat masuk surga dari semua pintunya, ada yang ditontonkan oleh Allah di seluruh penghuni langit dan bumi. Semua menyaksikan. Ada anak yang bisa menggandeng tangan kanannya bapaknya, kirinya ibunya, di sampingnya istrinya atau suaminya, di belakangnya anak cucu keturunannya. Semua keluarga besar digandeng ke surga. Siapa orang ini? Rahasianya ada di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Jawabannya ada di Quran surah 35 ayat 32 sampai 33. Paling kiri sebelah atas. Perhatikan kalimatnya. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kata Allah, ada orang-orang yang akan masuk surga melalui surga Aden. Dia gandeng bapaknya yang soleh beriman, dia gandeng ibunya yang soleh. Orang lain sibuk dengan dunia, orang tua ini berinvestasi dengan akhirat. Dia gandeng suaminya, gandeng istrinya, semua keluarga di belakang. Hebatnya, ketika masuk semua pintu surga, malaikat menyambutnya di setiap pintu surga. Kata malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya kamu masuk ke sini, anak, karena sabar saat di dunia. Sabar saat telah, sabar saat dicaci, sabar saat malas. Selamat Anda bisa masuk sini. Siapa orang-orang ini? Quran surah 35 ayat 32 sampai 33. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Kami wariskan Al-Qur'an kepada hamba-hamba pilihan kami. Ketika mereka dipilih oleh Allah dan mengamalkan Qur'annya, maka jawabannya di ayat ke-33. Jannatu, dengan kalimat yang sama. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ahli Quran ini akan masuk ke surga Aden. Bedanya dengan ayat yang ini, diberikan tambahan bonus di sini. Yuhallawna fiha min asawir. Orang-orang ini saat akan masuknya diberikan perhiasan dulu. Jadi kepalanya diberikan mahkota, diberikan jubah, dibedakan dengan yang bukan ahli Al-Quran. Terakhir, adapun orang yang menjauh dari Al-Quran, yang tidak mengamalkan isi Al-Quran, maka orang ini akan mendapatkan dua kerugian saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerugian pertama, dia berpeluang tidak akan pernah mendapatkan syafaat dari Al-Quran.
Anda senang baca Al-Baqarah saja dengan Ali Imran, itu kata Nabi di hari kiamat saat hisab, 2 surat itu akan menjadi pelindung kita dari kesulitan kiamat. Yang kedua, mohon maaf, Qur'annya tidak akan pernah meminta kepada Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga. Maka itulah diantaranya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditunjukkan oleh Allah dengan mencintai Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apakah benar jika ada rasa sombong sedikit, walaupun sedikit, mengakibatkan kita gagal memasuki pintu surga manapun, Pak Ustadz? Bukan kita kali ya, orang lain saja lah ya. Baik, kita tidak berharap demikian. Barakallahu fiik. Baik, sombong itu penyakit iblis yang pertama. Dan itu yang mengeluarkan dia dari rahmat Allah. Quran surah kedua ayat 34. Ya, paling kiri di pertengahan, Quran surah kedua ayat 34. Kejadiannya terjadi di Quran surah ke-7 ayat ke-12 sampai 13. Ini makhluknya jin yang bermaksiat. Quran surah ke-18 ayat ke-50, paling kanan pertengahan. Lalu kemudian muncul hadis qudsi mengharamkan sifat sombong dalam kehidupan kita. Perhatikan baik-baik. Quran surah 2 ayat 34, kalimat sombong pertama di Quran. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami perintahkan kepada semua malaikat dan jin yang hadir pada saat itu, hormat kalian kepada Adam, sujud. Bukan sujud menyembah tapi hormat. Fasajadu, semua hormat sujud. Malaikat, jin taat, semua hormat. Illa iblis, kecuali iblis. Aba, dia enggan untuk sujud hormat, wastakbar, karena sombong. Aba wastakbar, karena sombongnya dia tidak mau hormat. Dari mana taunya sombong? Dijelaskan di Quran surah ke-7 ayat 12 sampai 13. Kata Allah, "Ma mana'aka alla tasjud id amartuk." Hei kamu, kenapa enggak mau sujud saat saya perintahkan? Bukan sujudnya yang penting, ini perintah saya. Kalau kalian enggak sujud, termasuk hamba enggak sujud, enggak sholat semuka langit dan bumi, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Ini perintah saya, kata Allah. Kenapa kamu sombong di hadapan saya? Apa jawab iblis? Ana khairun minhu, khalaqtahu min narin wa khalaqtahu min tin. Ya, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Tidak level yang tinggi, hormat kepada yang rendah. Sombong. Apa jawab Allah? Qala fakhruj. Keluar kamu. Tidak layak untuk engkau berbuat seperti itu. Siapa iblis yang dimaksud di sini? Adalah jin yang fasik. Quran surah ke-50 ayat ke-18. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa min amri rabbih. Asalnya jin yang sangat taat, kemudian fasik. Fasik itu bermaksiat dari Allah dan enggak mau tobat. Bermaksiat dari Allah dan tidak mau tobat. Itu yang membedakan setan dengan manusia. Setan maksiat gak mau tobat. Manusia maksiat mau tobat. Jadi kalau ada manusia bermaksiat tidak mau tobat, patut diduga apakah dia manusia atau setan. Ini masalahnya. Paham ya? Baik, kalau sudah paham barangkali kami simpulkan bahwa saking sayangnya Allah, diberikan kita kesempatan untuk memasuki surga dengan ragam aktivitas yang biasa bisa kita pilih dan kerjakan. Ini menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada kita sehingga membuat semua alternatif dan menginginkan semua hambanya ke surga.